Dan yang paling parah adalah mereka nggak pernah sungkan atau nggak pernah ragu untuk melakukan tindak kekerasan. Dan bahkan Joni ini sampai netesin air mata gara-gara salah satu keluarganya itu dijadikan tumbal di kampung tersebut. Dan Joni juga bilang bahwa tumbal ini selalu dilakukan seminggu sekali dengan jumlah korban antara 2-3 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gue kali ini gue bakal ngelanjutin ceritanya Ali sama Joni yang kemarin nih. Dan buat kalian yang penasaran dengan kelanjutan ceritanya seperti apa, kalian wajib tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gue ke banyak orang. Jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru gue. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa kunjungi Instagram gue di bawah sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlog gue juga, kalian bisa lihat di bawah sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke jadi sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa. Nyala nggak sih? Nyala ya. Aku takut kelupaan. Jadi seperti yang gue bilang ya, kita seling-seling aja. Dan thank you banget yang kemarin udah ngirimin tuh, kan gue bilang nanti kalau misalkan di ceritanya Acil sama Bayu ini kalian bisa kasih nama tokonya sendiri lah ya, nanti tulis di kolom komentar. Tapi namanya jangan yang bagus-bagus cuy, maksudnya kayak ya nama-nama orang dulu lah gitu kan. Kayak kemarin ada yang nulis Abdul gitu kan, ya kayak gitu-gitu aja. Nanti gue akan taruhin di salah satu atau di karakter-karakter yang bakalan muncul gitu. Karena ya kalau gue mah namain orang kan random lah ya, karena gue mungkin di cerita ini juga sebenarnya kayak ada nama A gitu kan, nama kiai ini kayak ini, tapi gue nggak mau, takutnya nanti disalahartikan gitu kan. Daripada nanti gue keceletot salah gitu kan di demo sama lu pada, mendingan ya kita alihin aja gitu. Dan oke, kita bakal terusin ceritanya Ali sama Joni yang dimana kemarin itu Ali ini udah bisa masuk ke desa, udah nanya-nanya, terus dia udah tahu juga, terus lagi ngetok pintu kan. Nah ternyata ketika udah masuk itu Joni juga tahu bahwa itu adalah suara Ali. Cuman Joni ini berharap bahwa yang datang, dia tuh berharap itu anak pertama dari Abah. Harapannya entah ada apa, kenapa harus berharap anak pertama. Batas dilihat kok cuman sendiri doang. Bahkan Joni pun langsung nanya, loh abang lu kemana gitu kan. Enggak, gua kesini sendiri doang. Kayak sepersekian detik tuh kayak ngerasa diem. Terus tiba-tiba Joni ini langsung narik tangan Ali ke dalam. Oh iya masuk-masuk. Lah lu ngapa sih gitu kan. Kok tiba-tiba buru-buru banget. Nah nggak lupa sebelum menutup pintu itu lagi pun langsung nengok kiri dan kanan. Nah ketika nengok kiri dan kanan ternyata memang ada sekelompok orang yang memang lagi natap ke arah rumah dari Joni ini kan. Keringet dingin itu udah mulai bercucuran ketika ditatap orang-orang tersebut. Singkat cerita bodo amat dah tuh, ditutup. Terus bilang, Joni ini kali, lu ngapain di sini? Mendingan yuk kita buru-buru cepet keluar dan lu harus balik dari desa ini dan minta pertolongan sama Abah atau sama abang lu. Nah karena Ali ini kan nggak tahu menau kan, dia tuh kayak, lu kenapa sih? Lu parno kenapa? Gitu kan. Ngomong aja cerita, tapi Joni ini punya feeling bahwa memang Ali juga salah satu anak Abah yang berbakat, tapi kayaknya untuk melakukan tindakan atau bikin perhitungan dengan orang-orang yang ada di sana kayaknya belum cukup mampu gitu kan. Akhirnya kayak Ali ini, lu kenapa sih? Dan ketika nanya gitu kan dengan keheranan, dia baru ingat bahwa
Dia tuh sebelumnya atau datang ke situ tuh bawa yang namanya oleh-oleh kan, dan itu amanah dari abah. Oh iya, gue lupa tuh kan gara-gara lu narik nih. Apaan? Itu gue tadi bawa pangan atau hasil bumi gitu kan dari abah, dan ini buat keluarga lu. Udah nggak apa-apa, udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bentar gue ambil dulu, keluar. Bahkan tangannya tuh kayak ditarik-tarik gitu. Udah jangan gitu kan. Udah jangan. Apaan sih? Sempet kayak kesel juga nih sama si Joni si Ali ini. Tapi udah. Ya cuman karena itu kan secara tidak langsung anaknya abah nih, nggak bisa ngelawan terlalu banyak juga gitu kan. Akhirnya mau nggak mau tuh Ali itu ngebuka. Udah diem aja lu di sini. Lagian kenapa sih Herat? Singkatnya dia ini keluar lah. Keluar dari rumah ya, keluar dari rumahnya Joni. Terus dia nengok. Makan gua kemana? Kok hilang sih? Tapi pikulannya ada. Kemana ya? Dia nengok kiri kanan, dia nggak fokus ke depan gitu kan. Sampai diputerin tuh rumah itu kagak ada. Masa iya dia bawa babi? Masa iya ada yang nyolong? Nah tapi tiba-tiba dia tuh kayak sambil mikir sambil ngeliat ke depan. Ternyata di depan dia kayak ngeliat sebuah wadah atau sebuah tempat yang dimana dia kenal tempat tersebut gitu. Kayaknya itu punya gua dah. Dan memang ada hasil bumi kayak pisang, buah-buahan kayak gitu tuh lagi dimakanin sama sekelompok orang. Masa iya itu sih coba gua deketin gitu kan. Nah ketika mau dideketin atau disamperin, ada teriakan lagi dari Joni yang bilang, "Bang nggak usah ke sana, udah nggak apa-apa, makanan mah gampang nanti bisa dicari lagi." Tapi Ali ini masa bodoh tuh, dia tuh langsung jalan aja dan diperhatiin, wah ternyata memang benar, dan bahkan isi-isi dari makanan itu adalah ya memang bawaannya dia gitu kan. Akhirnya Ali ini secara sopan gitu kan nanya, "Nih sih Kang, itu kayaknya barang-barang saya deh." Nah orang-orang tersebut awalnya cuek gitu kan, seolah kayak nggak ngedengerin atau masa bodoh dengan si Ali ini. Nah karena emang udah kesel, akhirnya Ali ini nadanya tapi masih sopan cuy. Jadi kayak, Bang, itu makanan saya dah, itu bawaan saya, kenapa pada dimakanin ya gitu kan. Dan karena nggak disautin juga sampai nepok lah dia, tek gitu. "Bang, lu gua ajak ngobrol, kenapa diem aja?" Tiba-tiba semuanya pada nengok. "Oh lu yang punya, nggak apa-apa ini jatah preman," dia bilang gitu kan. Ali ini kayak ngerasa heran dan bingung, jatah preman? Bisa-bisanya minta jatah preman gitu kan. Udah kayak, nggak jadi. Udah kayak apa aja gitu minta jatah preman kan. Ya udah kalau emang itu udah dimakan, ya udah sisanya nggak apa-apa dah lu makan gitu kan. Ya yang udah dimakan udah nggak apa-apa, tapi sisanya gue mau bawa nih karena ini adalah amanah dari bapak gua untuk temen gua gitu kan. Akhirnya dia bawa tuh, pas baru dipegang, tiba-tiba golok itu nempel di tangannya cuy, jadi kayak ditodongin. Ali langsung nengok dong, maksudnya apaan nih? Tiba-tiba ada golok kayak begini ya. Didiemin dulu, akhirnya dilepasin lagi tuh. Gua kesini secara baik-baik, lu ngambil makanan gua, dan lu udah makan udah gua maafin. Dan sekarang gua mau ambil sisanya, lu kenapa malah nodongin golok? Kan udah gue bilang, ini adalah jatah preman. Lu nggak tahu siapa yang megang kampung ini, dan lu nggak tahu ini adalah semua kekuasaan dari bos gua. Segala sesuatu, entah itu makanan atau apapun yang berharga, itu udah jadi milik kampung atau milik bos gua. Ali ngerenyutin dahi lagi. Oke, kalau emang itu menurut lu, tapi kan ini gue dari luar. Lah ini bawa dari oleh-oleh sih. Ya kalau misalnya yang lainnya terserah ada, tapi yang ini nggak bisa lu ambil. Tapi kalau emang lu maksa mau ngambil, ya urusannya sama gua gitu kan. Nah ternyata John yang merhatiin bahwa udah ada golok keluar gitu kan, dia tuh udah keringet dingin karena tahu Ali ini adalah orang yang berbakat, entah itu dari ngaji, pencaksilat. Cuma dalam segi hal pengalaman dia masih kurang daripada abang-abangnya. Dan temperamen dari Ali juga salah satu temperamen yang gampang emosian. Dan kelihatan dari kejauhan dari Johnny juga tangannya itu udah ngepel banget cuy, udah ngepelin tangan gitu kan. Udah kayak greget banget gitu kan. Akhirnya coba lagi lah dia mau ngambil, tapi kali ini cuy, si preman-preman kampung ini yang totalannya ada 4-5 orang ini langsung ngibasin goloknya, itu kayak mau motong dari tangan si Ali ini kan. Cuman Ali langsung sigap, ketika udah set dia ngeles gitu kan, langsung nyabut goloknya lagi. Dan buset, keren banget dah, kalau ada gambarnya itu keren banget. Itu golok langsung ditarik, ditempelin ke lehernya. Lu udah gue sabarin lu ya,
Dan kelihatan keringet dingin dari si preman kampung ini tuh udah bercucuran. Karena kok bisa-bisanya cepet gitu. Gua mau ngambil barang gua, dan kalau lu masih nggak terima, ya terserah, kita bakal bikin perhitungan di sini dah. Di situ pun preman itu kayak ngerasa diem, ketakutan, pokoknya intinya nggak berani ngelawan lah. Akhirnya disarungin lagi tuh goloknya, kemasukin ke dalam. Gua mau ngambil ini, diambil tuh sebetulnya, kirain udah kelar. Ternyata dari jauh atau ketika udah jalan mau ke arah rumah Joni, kedengeran kan, kalau orang lari itu kedengeran. Dan pas nengok dia tahu nih bahwa kayaknya nih orang-orang yang di belakang atau preman-preman kampung ini kayak ngerasa nggak terima. Kayak kedengeran suara langkah kakinya lagi lari. Nengoklah Ali. Oh, jadi lu masih mau bikin perhitungan? Oke, gua lihat deh nih. 1 versus 4. Joni udah ketar-ketir. Dia mau bantuin kalau 1 lawan 1 masih sanggup, tapi kalau 2 lawan 4 dia juga takut kan. Akhirnya di situ adalah pertempuran yang namanya antara anak santri dan preman kampung. Ya ini bukan ilmu hitam cuy, tapi memang bela diri atau seni bela diri dari kayak pencak silat gitulah ya. Dan memang walaupun 1 lawan 4, Ali ini tetap masih unggul cuy ternyata. Bahkan nggak ada 1 luka yang berarti, entah itu kayak kena sabetan, nggak ada cuy. Tapi kayak kena pukul, kena tendang mah udah hal yang wajar lah. Beda halnya dengan para 4 orang ini. Ali itu sempat ngerasa ragu bahwa dirinya atau Ali sendiri itu belum pernah yang namanya ya amit-amit sampai ngeluarin atau sampai bikin orang lewat dari goloknya ini. Ya paling bikin luka cedera, goresan gitu kan. Sempat ada kepikiran greget gara-gara ini preman kampung kok nggak ada kapok-kapok ya. Bahkan udah ngasih beberapa luka ke bagian dari badan para preman-preman ini. Ada yang di tangan, ada yang di kaki. Tapi masih kekeh atau gitu aja tuh. Masih terus-terusan nyerang si Ali ini kan. Ali udah ngerasa kesal sampai akhirnya ada bagian krusial yang dimana 2 orang dari 4 preman ini ternyata ada 1 tangannya yang kena, dan itu parah banget, dan bahkan ada yang kakinya juga kena. Dan ngerasa bahwa perlawanan ini kayak ngerasa percuma. Dan di situ pun preman-preman ini kayak udahlah yuk cabut-cabut gitu kan. Dan sempat kepikiran juga nih orang kayaknya bakalan selesai sih, gara-gara ya mungkin darahnya itu ngucur terus kan. Jadi udah pasti ya kalau kekurangan darah udah pasti lewat gitu kan. Akhirnya si preman-preman ini tuh singkatnya tuh kayak kabur lah. Dan gak lama Ali ini kan goloknya terus bajunya juga ada noda darah gitu kan. Akhirnya dia tuh kayak di goloknya itu langsung dilapin ke tanah gitu kan, ke rumput, terus langsung dimasukin lagi. Dan kalau soal baju ya udahlah gampang, nanti bersih-bersih gitu kan. Akhirnya dia mau ngebawa jinjingan. Ketika bawa pikulannya ini, dalam hati itu masih emosi. Yang bikin emosi adalah kenapa dia belum punya keberanian untuk melakukan tindakan hal yang berlebihan lagi gitu kan. Akhirnya ya sudahlah, yang penting semuanya udah selesai. Masuk sambil duduk di terasnya. Sambil duduk di terasnya kayak capek gitu kan. John, kagak ada air apa? Bawain air apa kek gitu kan. Akhirnya nurut tuh kan John ini. Walaupun muka dari John ini sempat keringat dingin karena ketakutan cuy. Karena Johnny pun paham bahwa tindakannya ini itu akan membuat masalah yang lebih besar cuy. Dan entah mas sebetulnya masalah apa, karena ya Johnny juga nggak diceritain kan. Dan di sini pun Ali udah mulai curiga, kenapa sih sebetulnya, apalagi dengan kondisi kampung yang terselimuti kabut warna merah gini gitu kan. Pasti ada kejadian hal yang aneh atau kejadian yang memang kayaknya warga kampung di sini juga nggak baik-baik aja gitu kan. Akhirnya dibawain tuh, nggak lupa sama si Johnny kan, nih bang, lu kenapa sih bang tiba-tiba ngeluarin golok? Lu kira kalau gua agak bela diri nyawa gua bakalan selamat apa? Lu tahu sendiri itu golok tiba-tiba melayang ke leher gua. Coba kalau gua nggak ngelawan, ya kelar hidup gua. Lah gua mau bukan ngelawan, gua mau bela diri. Iya sih bang, tapi ya udahlah yuk buru-buru cabut dari sini. Kita kabur dari tempat ini. Tahan dulu, bukan masalah kabur dari tempat sini dulu. Gua mau nanya dulu nih. Kenapa lu bisa begitu takutnya? Siapa orang-orang tersebut? Dan kenapa lu masih belum datang ke pesantrenan lagi? Gua minta penjelasannya dulu. Perihal balik lagi mah ayo sekarang juga kita jalan gitu kan. Nggak apa-apa.
Di situ pun akhirnya kayak sedikit tengok kiri dan kanan seolah kayak takut ada yang ngedenger. Joni ini lalu menceritakan lah bahwa setelah pulang dari pesantren, Joni ini juga kayak ngerasa heran sebetulnya. Jadi dulu itu di kampung tersebut itu ada salah satu orang yang bisa dikatakan orang paling miskin. Dan memang itu pun kayak udah lama banget kejadiannya. Sampai akhirnya si orang miskin ini itu diasingkan dan bisa dikatakan ketika diasingkan atau diusir dari kampung tersebut dengan kondisi sakit hati. Nah ketika udah mulai sakit hati ini dan kayak ngerasa memang kelakuan dari si orang ini pun selain, maksudnya gimana ya, orang yang tidak segala punya gitu kan, serba susah tapi banyak tingkah, entah itu suka malingin di kebun orang, suka ngerusak tanaman orang, suka isengin rumah orang dan sebagainya. Intinya kelakuannya ini tidak terpuji sama sekali. Nah itu yang bikin murka warga desa di situ gitu kan, sampai akhirnya mutusin buat ngusir orang tersebut. Nah ternyata kemarin ketika Joni ini balik dari pesantren, dapat kabar dari keluarganya ketika udah sampai itu bahwa orang yang dulu pernah diusir itu datang lagi, tapi agak sedikit berbeda. Orang tersebut kayak punya kesaktian gitu cuy. Sebetulnya di awal-awal yang lain gak ngerasa percaya. Bahkan yang lain tuh udah ngerasa pengen ngelawan atau udah ada yang ngasih perlawanan. Tapi ternyata memang benar. Banyak dari orang yang coba ngelakuin perlawanan itu nggak mampu atau nggak sanggup. Dan yang paling parah adalah karena kelakuan dari orang tersebut. Sebut aja si orang yang dibuang ini jadi dukun lah ya. Jadi dukun namanya Mbah Jambrong gitu kan. Mbah Jambrong ini ternyata dia ini punya kesaktian, punya ilmu, dan orang yang mau keluar dari desa tersebut itu nggak akan pernah bisa. Jadi misalkan Joni mau keluar nih, itu kayak terus diputerin dan sekalipun mungkin bisa kalau ketahuan sama antek-anteknya, jadi Mbah Jambrong ini juga punya anak buah kayak preman-preman tersebut. Tapi preman-preman tersebut itu bukan ya itu tuh kroconya, masih ada lagi di atasnya dari kroconya itu yang lebih kuat. Dan yang paling terakhir adalah Mbah Jambrong ini gitu kan. Dan yang paling parah adalah mereka nggak pernah sungkan atau nggak pernah ragu untuk melakukan tindak kekerasan. Dan bahkan Joni ini sampai netesin air mata gara-gara salah satu keluarganya itu dijadikan tumbal di kampung tersebut. Dan Joni juga bilang bahwa tumbal ini selalu dilakukan seminggu sekali dengan jumlah korban antara 2-3 orang. Ali sempat ngeringetin dahi dan bahkan urat-urat dari kepalanya itu udah mulai kelihatan. Dan Joni juga menjelaskan, tumbal ini dilakukan di tengah umum atau warga-warga desa ini dipaksa untuk ngeliat acara tumbal tersebut. Dan lokasinya itu ada di alun-alun desa. Ali bener-bener kayak ngerasa kesel, jengkel dong. Dan ternyata Joni pun ngasih sebuah fakta bahwa persembahan tumbal ini akan dilakukan besok malam. Jadi ketika Ali datang ke sini harus nunggu malam, terus besoknya lagi gitu kan. Di situ pun Ali kayak udah nggak bisa buat keluar dari desa ini. Tapi Joni ini mengkhawatirkan Ali karena Ali adalah orang pendatang dari luar. Kemungkinan dia yang akan dijadikan tumbal. Tapi Ali ini percaya kalau dia nggak bakalan bisa dijadiin tumbal. Joni juga bilang mungkin ini adalah perpisahan terakhir. Kenapa? Karena Joni juga salah satu orang yang terlibat. Dan kali ini juga Joni baru ngasih sebuah fakta yang dimana Joni ini sekarang tinggal cuma sama ibu dan satu adiknya cuy. Bahwa bapaknya itu udah meninggal gara-gara ya udah dijadiin tumbal sama si Mbah Jambrong ini gitu kan. Lagi-lagi Ali pun kesel banget ngedengar semua itu. Dan nanya, di mana rumahnya tuh dukun Mbah Jambrong gitu kan, di mana antek-anteknya, gua tumpes semua, gua habisin semua. Tapi Joni ini ngejelasin bahwa kayaknya nggak bakalan bisa. Ilmu lu belum sampai untuk nyelesain masalah ini. Itulah alasannya kenapa gua harus bawa lu keluar dan lu harus minta pertolongan sama abah atau sama abang-abang lu. Tapi Joni ini nggak mau dong. Kalau misalkan dia harus pergi ke sana dulu, yang ada nanti temennya ini bisa kenapa-napa. Akhirnya Ari ini bilang lah, gimana kalau gini? Kalau misalkan
lu dan keluarga lu kita keluar bareng. Karena gue juga kan nggak mungkin bisa bawa orang yang lainnya. Gimana kalau kita keluar bareng? Lu nanti tinggal di salah satu desa, biar nanti gue lari sekencangnya buat nyusul ke Abah dan minta pertolongan dari orang-orang pesantren. Terus nanti gue balik lagi ke sini. Tapi Joni ini cuman geleng kepala bahwa sebetulnya Joni pun sudah melakukan tindakan seperti itu. Pernah ngelakuin yang namanya pengen kabur satu keluarga, tapi ternyata justru malah ngebuat bapaknya itu jadi korban tumbal. Di situ ketika menceritakan bahwa bapaknya udah jadi korban tumbal, Joni ini terus-terusan ngeluarin air mata atau air tangisannya ini cuy. Gara-gara ya memang mau gimana lagi gitu kan. Dan ternyata bener aja cuy. Ketika mereka lagi cerita, ada sebuah keanehan yang dimana ada teriakan dari dalam rumah Joni, bahwa itu yang bukan lain, teriakan itu adalah dari orang tua atau ibunya dari Joni ini. Joni, Jon, adek kamu hilang, adek kamu hilang. Joni panik dong, dia tuh langsung buru-buru ke dalam. Loh gimana kok bisa-bisanya hilang? Tadi dia ada di kamar tapi kok tiba-tiba hilang. Akhirnya dicari tuh sama Ali juga, sama yang lain juga. Akhirnya dicari sekeliling nggak ada jejaknya. Akhirnya Ali tuh masuk lagi ke dalam kamar. Dia tuh coba ngebaca surat-suratan dan minta petunjuk. Gimana caranya kok bisa anak yang diam di kamar tiba-tiba hilang kalau nggak ada ikut campur dari para dedemit gitu kan. Ali ini menjemin mata dan dia tahu masih ada aura-aura keberadaan dari si jin itu yang ngebawa adenya Joni. Ali ini bilang, adek lu dibawa sama makhluk tak kasat mata. Joni udah lemes lagi dan dia nangis karena kenapa dan apa iya keluarga gua harus berakhir kayak begini, dan kenapa harus adek gua, kenapa nggak gua aja yang dibawa gitu kan. Ali pun nenangin Joni dan bilang, lu tenang. Sekarang gue cuma minta sama lu, besok itu adalah hari persembahan tumbal kan. Dan kalau memang lu mau percaya, malam ini kita harus keluar dari desa tersebut. Gimana pun caranya. Terus adik gue gimana? Itu urusan gue. Setelah lu bisa ngebawa ibu lu dan ngebawa, ya intinya ngebawa keluarga lu yang ada di rumah ini, gue bakalan balik lagi ke kampung ini buat nyelamatin adek lu. Masih ada waktu dan kita harus buru-buru segera mungkin mempersiapkan hal itu. Dan lu harus percaya sama gue bahwa gue bisa nyelamatin adek lu. Joni nggak punya pilihan lain dan itu adalah salah satu pilihan terbaik, walaupun agak sedikit ragu dengan tindakan dari Ali ini cuy. Karena iya bukan meremehkan sih, tapi ya Ali ini temperamennya masih gampang emosian dan nggak sesabar. Ya intinya beda pengalaman dengan kakak-kakaknya lah gitu kan. Tapi ya udahlah, mau nggak mau karena itu adalah pilihan terakhir. Dan memang kalau yang namanya Ali udah janji, dia pasti bakalan nepatin janji tersebut. Dan sekalipun misalkan nggak ditolongin atau nggak bisa ditolongin pun, Joni ini udah pasrah bahwa adiknya memang sudah nggak akan bisa yang namanya diselamatin lagi. Tapi sebetulnya Ali juga udah bertekad kalau memang adiknya nggak bisa diselamatin, setidaknya dia mau ngasih perlawanan dulu. Cuman karena memang ada Ali, akhirnya dia punya keberanian yang lebih untuk ngelakuin tindakan. Singkat ceritanya, Joni sama ibunya dari Joni akhirnya prepare dan siap-siap buat ninggalin kampung tersebut. Dan kondisinya pada saat itu masih dalam kondisi sore hari. Dia tuh jalan pelan-pelan. Joni ini sempat ngendep-ngendep kan, tapi Ali sempat nempuk bahu dari Joni. Lu santai, nggak perlu takut, kita keluar dari desa ini. Kalau memang ada yang halang, kita bikin tindakan sama mereka semua. Akhirnya setuju tuh kan. Dan singkatnya mereka bertiga ini ninggalin desa tersebut dengan jalan kaki. Ya namanya juga bocah kagak penakut gitu kan, jalan santai aja. Bahkan sampai diliatin sama beberapa warga yang dimana Joni kok berani aja buat jalan petantang petenteng di tengah desa gitu kan. Nah ketika jalan di tengah desa ini juga
sempet Ali ini ngelihat sebuah kayak alun-alun gitu, dan memang di situ kayak hawanya atau auranya dari area tersebut itu kayak kurang menyenangkan, dan bahkan pusat dari kabut merah itu kayaknya berasal dari tersebut, karena di tempat tersebut tuh kabutnya agak sedikit tebel, beda kayak di desa-desanya ini atau di jalan desa itu kayak tipis, tapi di situ kok kayak tebel. Dan bahkan ada satu spot tempatnya itu kayak ngumpul satu kabut tuh kayak bulat aja gini, nggak mecah kemana, jadi kayak bulat aja gitu cuy. Itu ada sebuah keanehan. Dan bahkan Ali juga sempet ngelihat sebuah gambaran teriakan orang minta tolong, tangisan dari area-area tersebut, yang dimana itu adalah sebuah gambaran ketika orang-orang tersebut sebelum dijadikan tumbal atau dieksekusi cuy. Jadi kayak hal itu cuma bisa nunduk, bahkan dia sampai ngeluarin air mata. Dan dia keinget lagi dengan adik dari si Joni. Dalam hatinya Ali bertekad bahwa besok malam gak akan ada yang namanya tumbal lagi. Dan setelah gue bisa nyelamatin adiknya Joni, desa ini adalah target gua untuk bisa nyingkirin Tumbah Jamrong dan bikin ketentraman di desa ini. Dan gue bakalan minta pertolongan sama orang tua atau sama abah lah, dan yang lain-lainnya gitu kan. Singkat cerita akhirnya jalan tuh kan. Nah, di sebuah gapura desa ternyata kali ini udah dicegat sama beberapa preman lagi cuy. Totalannya kali ini ada 10 orang. Satu diantaranya berdiri paling tengah dan dia paling depan. Bahkan postur dari badannya juga, satu matanya codet, badannya keker, dan kelihatan menurut Ali kayaknya ini adalah bosnya nih, bos dari para preman-preman itu. Bahkan Joni pun bilang kayaknya salah satu orang yang di depan itu adalah bosnya. Dan ya bisa dikatakan seperti itulah ya. Ali pun cuma bisa diem dan merhatiin doang. Dan Ali langsung bilang, kasih gue jalan, gue mau lewat, gue mau pergi ninggalin kampung ini. Preman itu atau bos dari preman ini bilang, lu nggak bisa keluar dari kampung ini, dan lu nggak bisa yang namanya seenaknya aja keluar dari sini. Dan kayaknya tumbal kali ini akan berisikan 4 orang, yaitu salah satunya adenya keluarga Joni, dan salah satunya bonus adalah lu sendiri. Sambil ketawa, tapi Ali cuma merhatiin aja. Dan tatapannya ini bener-bener tajam banget ke si ketua preman itu. Ali tuh langsung jalan pelan dan bilang ke Joni, lu tunggu di sini. Nah, ketika disuruh ditunggu kan, Ali ini datang atau kayak jalan pelan ke depan dan bilang, lu nggak bisa seenaknya nyabut nyawa orang kayak gitu. Kasih gua jalan, dan tindakan apa yang lu lakuin ini adalah nggak bener. Gua mau cabut dari kampung ini. Dan kalau memang lu nggak ngasih jalan, sambil Ali ini ngeluarin sebuah goloknya, gue bakal bikin perhitungan. Dan Ali udah siap-siap, bahkan udah masang kuda-kuda. Apapun yang terjadi, dia harus bisa bawa keluarga Joni. Dan Joni pun nggak mau yang namanya ngeliat, iya masa iya temannya itu berantem sendirian. Dia pun langsung ngeluarin golok juga. Dan jalan pelan dan nyuruh ibunya buat diem di belakang aja. Ali sempat nengok ke belakang dan tahu bahwa Joni juga akan ikutan gitu kan. Dan Joni pun udah diyakinin di hatinya, apapun yang terjadi, gua bakalan ngelawan tuh antek-anteknya. Ya elah, 2 lawan 10. Intinya menang itu bukan soal jumlah kan. Intinya ya pengalaman lah. Ya walaupun sebetulnya Joni juga nggak punya pengalaman cuy, tapi ya bismillah aja lah. Singkatnya, si ketua preman ini nyuruh beberapa anak buahnya, mungkin sekitaran 5 orang dulu tuh, buat ngadepin si 2 orang tersebut. Tapi ternyata cuy, si 5 preman ini nggak ada yang kuat buat ngelawan 2 orang tersebut. Bahkan ada beberapa luka yang bisa dikatakan kulitnya tuh sampai sempong cuy. Kulitnya tuh sampai kelihatan gitu kan, gara-gara kelakuan dari si Ali atau gerakan dari si Ali ini. Tapi yang bikin tercengang adalah si ketua preman ini cuman senyum doang, bahwa kayak weh boleh-boleh nih. Dan anak buahnya yang dapat luka sabetan dari golok Ali itu langsung datang ke anak buahnya, kayak ngeludahin kayak komat kamit jampe ngeludahin langsung disapin ke bagian yang luka yang kena sabetan itu. Dan seketika luka yang tadinya nganga itu langsung ketutup lagi. Ali langsung keringet dingin dong, kok bisa?
apa yang udah dilakuinnya atau apa yang udah terjadi itu bisa seperti itu gitu kan. Kayak nggak masuk logika aja nih. Ali pun masang kewaspadaan yang jauh lebih tinggi daripada sebelumnya. Akhirnya cuy, karena memang si anak buahnya juga nggak bakalan sanggup, dan memang si jawara ini juga atau preman ini juga lah, ngapain sih harus lawan 1 lawan 10. Atau preman ini juga tahu sadar bahwa mau 10-10-nya ngelawan nih 2 orang nggak bakalan mampu. Preman itu langsung bilang, nggak perlulah lu ngelawan anak buah, gue tahu ilmu lu tinggi. Sekarang kita bayuan aja. Kalau lu bisa menang, lu boleh yang namanya keluar dari tempat ini. Tapi kalau lu nggak bisa menang, lu semua gua bakal jadiin tumbal di desa ini demi kejayaan guru gua. Sambil ketawa tuh, bahkan ketawanya itu bener-bener gemak banget kayak seolah di kampung itu tuh. Bahkan warga-warga yang awalnya tuh kayak nonton tiba-tiba langsung masuk ke dalam gara-gara ketakutan cuy. Akhirnya mau nggak mau Ali juga nerima tantangan tersebut, dan dia juga sempat ngerasa bersyukur. Kalau harus 2 lawan 10 ya nggak tahu juga kan, namanya orang apes mah nggak ada yang tahu. Nah kalau 1 lawan 1 walaupun tenaganya udah agak sedikit terkuras, tapi ya udahlah sikat terus gitu kan. Sebelum mereka berdua berantem, Ali ini sempat ngebisikin ke Joni bahwa dia bakalan nyari celah untuk gimana caranya Joni bisa keluar dari batas gapura ini. Dan kalau celah itu udah terbuka, Joni sama ibunya harus buru-buru lari. Apapun yang terjadi harus buru-buru lari. Singkatnya ya Joni pun akhirnya nurut lah, walaupun agak sedikit berat. Tapi tatapan dari Ali ini seolah kayak lu nggak boleh ragu sedikit pun. Akhirnya setuju tuh kan. Dan duel mereka berdua pun akhirnya dimulai. Awal duel mereka itu Ali udah mulai keteteran karena tenaga dari preman atau ketua preman ini bener-bener gede banget. Beda kayak kroco-kroconya, bahkan satu. Jadi golok sama golok tuh udah ngadu kan cuy, dan itu berat banget dah. Bahkan Ali aja sampai geblek nih orang. Gede banget tenaganya ya. Bahkan sempat ngehindar. Bahkan kali ini Ali itu mendapat luka sabetan dari golok ketua preman itu cuy. Bahkan ketua preman itu malah ketawa doang dan bilang, segini doang kemampuan lu yang bilang mau nantangin gua. Lu ngelawan anak buah gua akuin lu paling jago. Tapi kalau ngelawan gua udah bukan levelnya lagi cuy. Akhirnya Ali ini ngeluarin sebuah jurus, dan itu pun dibarengi dengan yang namanya doa. Nah dari jurusnya ini akhirnya bisa nebas 1 tangannya, bahkan itu hampir mau copot tuh. Dan tebasan itu pun ngebuat kaget dari si ketua preman itu. Bahkan anak buahnya pun sampai ngerasa khawatir, loh bos gue tiba-tiba kok bisa kalah. Tapi dari luka tersebut justru si preman ini itu tuh malah senyum-senyum doang, boleh-boleh juga loh. Dan dari sini ternyata celahnya itu udah dibuka. Tanpa preman itu sadari bahwa Ali ini udah ngasih kode ke Joni untuk segera kabur atau cabut dari tempat tersebut. Joni yang udah tahu kode tersebut itu langsung pelan-pelan kayak melipir hilang gitu kan. Di situ pun preman itu pun kayak senyum-senyum, dan dia lagi-lagi kayak komat kamit baca mantra, gunain kayak entahlah dia punya ilmu apa gitu kan. Dan nyambungin tangan yang udah hampir mau putus, disambungin lagi, diusap lagi, dan tangan itu nyambung lagi dan gak ada luka darah setetes pun. Anak buahnya ini pada seneng cuy. Wih keren gitu kan, wah bagus gitu kan. Nah di sini Ali tahu bahwa yang dihadapin adalah bukan preman sembarang preman, melainkan preman yang punya ajian rawa rontek gitu cuy. Atau yang istilahnya tuh kayak lo orang dulu tuh bilang, selama badan yang gak dipisahin antara ujung ke ujung gitu kan, itu makasih bisa nyambung lagi gitu kan. Apalagi bukan lehernya yang ditebas, jadi masih bisa-bisa aja. Dan memang pertarungan kali ini atau duel kali ini tuh nggak bisa dibenangin sama Joni. Dan dia tahu hal tersebut, dan mau gimana pun dia harus ngulur waktu selama mungkin. Gimana caranya si Joni ini supaya bisa cabut duluan atau kabur duluan nih. Udah ngerasa jauh, udah ngerasa bahwa feelingnya udah keluar dari desa, barulah nanti dia bakal mikirin cara buat kabur dari 10 preman tersebut gitu kan. Singkat cerita,
Duel mereka itu berlangsung cukup lama dan preman ini akhirnya udah sadar cuy bahwa loh kok si Joni sama emaknya nggak ada. Dan sempat mundur tuh, bukan mundur karena kalah, tapi dia tuh merhatiin sekelilingnya. Dan Ali yang lihat dari kepala preman ini udah mulai curiga dan berasa bahwa dirinya udah tahu cuy, cuman senyum doang. Lu nengok kemana? Lu celang-celing nyari siapa? Lu berantem sama gua, gelut-gelut aja. Preman itu langsung urat-urat kepalanya tuh kayak langsung kesel kan bahwa yang dua itu udah kabur dan anak buahnya pada PA semua, malah seneng liatin duel dari bosnya ini cuy, dan langsung merintahin buat ke 10 orang ini atau antek-anteknya buat ngejar si 2 orang tersebut. Memang sebetulnya dari kabut ini itu sebenarnya ini udah dari pengawasan dari dukun Mbah Jambrong. Singkat cerita, akhirnya yang lain itu udah cabut tuh, preman-preman ngejar gitu kan. Ali itu fokus by one sama preman tersebut, dan preman itu pun kayak ngerasa kesel kan. Sekarang udah ya main-mainnya, sekarang gue bakal bikin perhitungan dan lu gue pastiin kali ini lu bakalan kalah dan lu bakal gue ikat dan akan gue jadiin tumbal buat besok. Tapi Ali cuma nyeringai doang, coba kalau bisa. Ternyata Ali ini ngeluarin satu jurus yang dimana jurus ini adalah jurus kepepet cuy. Jurus langkah kaki 1000 yang dimana dia itu harus kabur atau ngibrit buat ninggalin ya apapun yang terjadi bodo amat dah. Dan Ali pun udah percaya, sini lu maju. Tiba-tiba ketika disuruh maju, itu jagoan, itu preman kan langsung loncat kan mau nerjang, tapi Ali langsung buru-buru lari. Bahkan ada sebuah pagar pun diloncatin sama dia, kejar kalau bisa. Dan preman itu lagi-lagi bikin kesel banget. Akhirnya Ali ini cabut lah atau lari sekencang-kencangnya entah kemana gitu, intinya lari aja. Bodoh amat dah kalau masalah ngadu lari, ayo udah gue jabanin. Dia bilang kalau gelut mungkin gue masih kalah, tapi kalau lari jangan ditanya. Lari manjat pohon gue paling jago di antara ketiga saudara gue gitu kan. Ketika kedua preman ini mau ngejar, ternyata ada sebuah panggilan atau ada yang manggil namanya, lo gak usah dikejar, biar itu urusan gue. Ternyata pas ditengok itu adalah Mbah Jambrong sambil megangin janggutnya yang panjang cuy. Dan disitu pun si preman itu nundukin kepalanya dan minta maaf. Ya gara-gara kelalaiannya, gara-gara kecerobohannya, semuanya jadi berantakan dan pada kabur. Tapi Mbah Jambrong ini bilang, tenang, lu gak usah takut. Biar gua urus tuh bocah yang berantem sama lu. Karena gua yakin pasti mereka berdua itu bakalan balik lagi ke sini. Lolos satu nggak jadi masalah, tapi ketika mereka balik lagi buat nyelamatin adenya, jangan ada kesalahan apapun lagi. Dan gue pengen tahu dan ngetes ilmu dari bocah tersebut. Biar itu jadi urusan gue dan bakal gue yang ngejar. Singkatnya, si Mbah Jambrong ini pergi begitu aja. Sedangkan Ali itu ngibrit lari sekencang-kencangnya seolah bahwa dia ini lagi dikejar gitu kan. Entah kemana cuy, entah ke semak, pokoknya ini segala diterjang aja. Kalau di depannya ada jurang bisa-bisa langsung nyemplung ke jurang tuh. Tapi karena memang ya itu adalah kawasan bukan yang banyak jurangnya ya, cuman kalau semak-semak mah banyak gitu kan. Dia tuh lari sekencang-kencangnya bahkan nggak nengok kiri dan kanan. Dia kayak inget, wah kayak ke pohon enak kali ya, gue naik ke pohon dulu dah. Naik tuh ke pohon, jadi pohonnya ini berdekatan. Jadi kalau misalnya dia dikejar dia bisa loncat kayak monyet gitu. Jadi jarak pohonnya itu nggak terlalu jauh lah. Dan ya lu bisa lihat sendiri sebetulnya orang-orang dulu atau gua pribadi pun pernah kok melakukan dari satu pohon loncat, nggak loncat, lebih ke kayak megang dahannya terus diinin. Tapi pohon-pohon yang memang nggak regas atau gampang patah lah ya. Akhirnya kayak dia naik, set, dia nengok kiri kanan, udah kagak dikejar kali ya. Alhamdulillah, tapi gua ada di mana nih? Nah, tanpa disadar ketika dia nengok kiri dan kanan, kabut merah yang tipis. Jadi dia tuh masih ada di area atau di zona yang kabutnya masih merah tipis. Nah, kabut merah tipis ini itu perlahan makin lama makin tebal, makin yang namanya kok makin pekat aja. Bahkan kabut yang awalnya cuma merah biasa, kok dari kabut ini tuh kayak seolah tercium bau aroma-aroma anyir, bau aroma-aroma yang gak sedap, bau aroma-aroma yang gak enak. Bahkan dari aroma ini bikin Ali itu sampai mual. Dia tuh langsung buru-buru turun. Bahkan jarak pandang daripada kabut tersebut
ketika kabut itu udah mulai menebal gitu kan, Ali pun nggak bisa ngeliat kiri kanan, itu bener-bener susah banget. Nah ketika dari kabut tersebut dia ngerasa bahwa dirinya nggak bisa jalan, akhirnya cuy, dan akan dilanjut di part 3-nya. Dan buat kalian yang penasaran pokoknya tungguin aja ya. Gua Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.